warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulio Karim Afandi, NIM C0E02020, Prodi Keuangan Daerah. Pada kali ini saya akan membahas materi perbendaharaan bagian bab 9, yaitu mengenai pengelolaan piutang dan hutang negara. Pengelolaan piutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar pada negara atau pada badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dan dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, itu perjanjian atau sebab apapun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintahan pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang. Dan pengelolaan piutang negara atau State Receivables Management Process memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan piutang. Kedua, penata usahaan piutang. Ketiga, penagihan utang piutang. Keempat, penyisihan piutang tidak tertagih. Kelima, penagihan piutang. Keenam, penghapusan piutang. Dan pengelolaan piutang negara mempunyai tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, supaya piutang negara tertagih secara tepat waktu dan sesuai koridor hukumnya. Yang kedua, akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah. Yang ketiga, tersajinya laporan keuangan pemerintahan secara akuntabel. Yang kedua, hutang negara. Hutang negara atau sovereign debt adalah hutang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, hutang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional, dan jenis hutang pada umumnya yaitu tingkat risikonya ada dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Jenis piutang hutang negara yang pertama, hutang negara domestik, yaitu demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat jenis-jenis investor yang mampu membeli obligasi ini. Yang pertama, perusahaan asuransi, perusahaan bank, dan hingga dana pensiun. Dan yang kedua, hutang negara internasional. Itu hutang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang dapat berserta dengan bunganya harus dibayarkan dalam mata uang pinjaman tersebut. Dan biasanya hal tersebut terjadi dalam beberapa periode pertumbuhan ekonomi yang terlampau lemah, yang mana keuntungan bisnis dan pendapatan masyarakat menjadi menurun tajam. Dan itulah pada presentasi saya kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.